KPK tahan 2 tersangka kasus korupsi jual beli gas PGN-IAE. Negara rugi 15 juta dolar AS. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 2 tersangka. Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam perjanjian jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN, Tbk, dan PT Inti Alasindo Energi IAE. Kedua tersangka tersebut adalah Direktur Komersial PT PGN periode 2016 sampai 2019, Denny Praditya, dan Komisaris PT IAE periode 2006 sampai 2023, Iswan Ibrahim. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan mulai 11 April tahun 2025 di Rutan Kelas 1, Jakarta Timur. KPK menduga keduanya terlibat dalam pengaturan pembayaran uang muka sebesar 15 juta dolar AS dari PT PGN kepada PT IAE. Padahal pasokan gas dari PT IAE tidak mampu memenuhi kontrak. Akibat perbuatan tersebut, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK, kerugian keuangan negara mencapai 15 juta dolar AS. KPK menjerat kedua tersangka dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. KPK menegaskan akan terus mengusut tuntas kasus ini guna menegakkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Perjanjian Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang telah hadir pada sore hari ini di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan pointers terkait penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi perjanjian jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE. Untuk itu, selengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Tesa, dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Izin ucapan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Karena ini juga masih dalam suasana Idul Fitri. Baik, kalian pada kesempatan sore hari ini akan saya bacakan pointers terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi perjanjian jual beli gas antara PT PGN dengan PT IAE. Pada hari ini, tanggal 11 April tahun 2025. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam transaksi jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara, PT PGN, dan PT Inti Alasindo Energi, PT IAE, tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang dilakukan oleh tersangka saudara ISW selaku komisaris PT IAE tahun 2006 sampai dengan 2023 menjabat selaku komisarisnya. Kemudian tersangka saudara DP selaku direktur komersial PT PGN tahun 2016 sampai 2019 jabatannya, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Para pelaku 2 orang seperti telah disebutkan tadi di atas, yaitu saudara SW komisaris PT IAE dan saudara DP direktur komersial PT PGN. Adapun perkaranya sebagai berikut, bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Dewan Komisaris dan Direksi PT PGN mengesahkan rencana kerja anggaran perusahaan RKAP PT PGN tahun 2017. Dalam RKAP tersebut tidak terdapat rencana PGN untuk
membeli gas dari PT IAE. Kemudian PT IAE mendapatkan alokasi gas dari Husky Kenok Madura Ltd atau HMCL dengan rencana penyerapan gas PT IAE pasca realokasi sementara ke PT Petrokimia Gresik pada tahun 2017 sebesar 10 MMSCPD. Tahun 2018 sebesar 15 MMSCPD dan tahun 2019 sebesar 40 MMSCPD. 17 DP memberitakan saudara Nandi PTP untuk antara lain menjadi kan perintah untuk menghubungi saudara S selaku PT IAE terkait pengelolaan gas. Selanjutnya pada tanggal 5 September 2023 DP akan saudara Adi untuk pertemuan dengan pihak Isargas di kantor guna membahas kerja pengelolaan dan jual beli gas. Dan tersebut saudara S selaku perwakilan dari Isargas menyampaikan untuk meminta uang advance payment sebesar 15 juta US dollar terkait dengan rencana pembangunan PT IAE oleh PT PGN. Uang muka tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban atau utang PT kepada pihak lain. Ini kemudian dilaporkan oleh saudara kepada saudara DP. Selanjutnya pada bulan September sampai Oktober 2017 saudara DP memerintahkan marketing PT PGN yaitu saudara RM membuat kajian internal terkait pembelian gas dari PT IAE, padahal pembuatan kajian itu adalah tupoksi dari bagian pasokan gas atau gas Safli ke PT PGN. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 dalam rapat PT PGN, saudara DP bersama-sama marketing memaparkan update komersial Isargas Group menyatakan untuk menjual dengan skema advance tadi yang 15 juta dolar itu ya. Kemudian Isargas Group juga menawarkan peluang akuisisi sebagian atau seluruh saham Isargas kepada PT PGN. Jadi ada klausul berikutnya di mana nanti bisa juga melakukan akuisisi. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam rapat BOD Board of Directors PT PGN, saudara DP bersama-sama dengan tim pasokan gas dan tim marketing PT PGN memaparkan materi sebagai berikut. 1. Tim pasokan gas menyampaikan update pasokan gas PT PGN bahwa pasokan gas di Jawa Timur secara keseluruhan tidak mencukupi kebutuhan pasokan gas di masa yang dimiliki PT PGN akan mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2021. Update ini dibuat karena adanya perintah saudara DP setelah rapat BOD tanggal 10 Oktober 2017. Jadi perkiraan ini bahwa cadangan gas akan mengalami penurunan itu adalah alasan untuk supaya diizinkan untuk membeli gas dari PT Isargas seperti itu ya. Kemudian tim marketing menyampaikan update isu komersial terkait rencana kerjasama dengan Isargas antara lain sebagai berikut. Isargas menyampaikan penawaran penjualan sebagian gas bumi yang dikuasainya dari pasokan gas lapangan BDHCML kepada PGN dengan meminta adanya skema advance payment, uang muka tadi ya, besar 15 juta dolar, karena Isargas membutuhkan dana untuk membayar utang atau kewajiban kepada pihak lain. Kemudian kerjasama pengelolaan gas dan infrastruktur meliputi semua lokasi wilayah yang dimiliki Isargas, baik Jawa Barat maupun Jawa Timur. Yang selanjutnya peluang untuk melakukan akuisisi atas sebagian atau seluruh kepemilikan saham Isargas oleh PT PGN. Selanjutnya pada tanggal 2 November 2017, perwakilan PT PGN
kemudian perwakilan PT IAE dan perusahaan-perusahaan lain di bawah Isargas Group menandatangani beberapa dokumen terkait kerjasama di antara mereka. Dokumen yang dibuat antara lain adalah kesepakatan bersama antara PT PGN Perusahaan Gas Negara Persero Terbuka dan PT Inti Alasindo, juga PT Isar Aryaguna serta PT Inti Alasindo Energi tanggal 2 November 2017 yang ditandatangani Saudara DP selaku Direktur Komersial PT PGN, Saudara MS Direktur Utama PT Inti Alasindo, Saudara ISW selaku Direktur Utama Isar Aryaguna, dan Saudara S selaku Direktur PT Inti Alasindo Energi. Perjanjian jual beli gas antara PT Inti Alasindo Energi dengan PT Perusahaan Gas Negara Terbuka tanggal 2 November 2017 yang ditandatangani oleh Saudara DP selaku Direktur Komersial dengan Saudara S selaku Direktur PT Inti Alasindo. Kesepakatan bersama pembayaran di muka antara Perusahaan Gas Negara PGN dan Isargas PT Inti Alasindo dan PT Isargas tanggal 2 November yang ditandatangani oleh Saudara DP selaku Direktur Komersial PT PGN dan Saudara ISW selaku Direktur Utama PT Isargas dan Direktur Utama PT Isar Aryaguna Saudara S selaku Direktur PT Inti Alasindo Energi. Kesepakatan bersama pemanfaatan infrastruktur antara PT Perusahaan Gas Negara Persero Terbuka dan PT Isargas tanggal 2 November yang ditandatangani oleh Saudara DSW selaku Direktur Infrastruktur PT PGN dan Saudara ISW selaku Direktur Utama PT Isargas. Bahwa pada tanggal 7 November 2017, Saudara S selaku Direktur PT IAE mengirimkan invoice tagihan 15 juta dolar ke dolar Amerika ya, USD kepada PT PGN untuk pembayaran di muka, advance payment atas transaksi jual beli gas. Pada tanggal 9 November 2017, tagihan ini dibayar oleh PT PGN sebesar 15 juta US dollar. Bahwa uang tersebut seluruhnya digunakan oleh PT IAE sebagaimana disebutkan dalam klausul kesepakatan bersama pembayaran di muka, yaitu untuk membayar kewajiban atau hutang PT IAE dan Isargas Group pada pihak-pihak sebagai berikut, yang tidak berkaitan dengan kegiatan jual yang merupakan hutang kepada SCI kepada Bank BNI. Kemudian PT sebesar hutang. Pada tanggal 2 Desember 2017, Saudara U mewakili PT IAE selaku pemberi fidusia dan Saudara DP mewakili PT PGN selaku penerima fidusia menandatangani akta jaminan fidusia nomor 6 di Notaris Pratiwi Handayani yang menyatakan bahwa pemberi fidusia menyerahkan jaminan fidusia kepada penerima fidusia berupa pipa distribusi milik PT Banten Inti Gasindo senilai 16 miliar rupiah untuk menjamin uang 15 juta dolar yang sudah diterima oleh PT IAE dari PT PGN terkait pelaksanaan kesepakatan bersama pembayaran di muka antara IAE dengan PT PGN. Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bahwa pada bulan April sampai dengan Juli 2018, PT Bahana Sekuritas dan PT Umbara selaku konsultan yang dipakai oleh PT PGN melakukan due diligence atas rencana akuisisi Isargas Group oleh PT PGN. Hasilnya due diligence menyatakan bahwa Isargas Group tidak layak diakuisisi oleh PT PGN. Bahwa pada tanggal 5 April 2019 setelah PT PGN dan Pertagas bergabung dalam holding migas di bawah Pertamina, dilakukan pengaliran gas pertama kali oleh PT IAE ke PT PGN dengan menggunakan jaringan pipa PT Pertagas. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, Saudara MFA selaku Kepala BPH Migas mengirim surat nomor 3592/K BPH/2020 kepada Saudara TTA selaku Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM perihal hasil pengawasan kegiatan usaha niaga gas bumi berfasilitas PT IAE di Waru, Sidoarjo, dan klarifikasi pengaliran gas bumi dari PT IAE
Dalam surat tersebut, BPH Migas menyatakan bahwa tidak dibolehkannya praktek kegiatan usaha niaga gas bumi bertingkat antara PT IAE dengan PT PGN, karena hal tersebut melanggar Peraturan Menteri ESDM nomor 6 tahun 2016 tentang ketentuan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi. Bahwa tanggal 15 Januari 2021, Saudara TTA mengirim surat nomor T372-MG.01-DJM-2021 kepada PT PGN perihal teguran pertama atas pelaksanaan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi PT PGN terkait larangan jual beli gas bertingkat, dan surat nomor T369-MG.01-DJM-2021 kepada PT IAE perihal teguran pertama atas pelaksanaan kegiatan usaha niaga minyak gas bumi PT IAE terkait larangan jual beli gas bertingkat. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, Saudara ACT selaku Komisaris PT Direktur Utama PT PGN surat nomor 11 2001 perihal penjelasan direksi atas proses audit laporan keuangan Desember 2020. Isi surat tersebut saran segera melakukan pemutusan dan upaya uang muka diberikan kepada IAE. Jadi tadi kan di bawah pertama, sehingga ini ada di sini bahwa pada tanggal 5 April PGN dan bergabung holding di bawah pertama. Nah, itu yang menjadi di bawah satu tidak diperbolehkan karena itu ada di dalam satu holdingnya. Seperti itu. BDP telah mengusulkan dan mengatur agar PGN membayar muka $1 juta kepada IAE digunakan untuk membayar hutang PT tidak pelaksanaan PGN dengan jadi itu antara PT IAE dan PT PGN. Meskipun demikian, sudah tetap menawarkan gas, bukan kerjasama jual beli gas dengan PT PGN serta transfer payment di muka. Jadi perjanjian kerjasama jual gasnya tersebut itu tidak berapa pasokan gas yang dimiliki oleh Isargas. Jadi yang uang 15 itu pada lah bahwa ketersediaan gasnya itu di PT IAE itu tidak cukup. Tapi ISW dari awal sudah tahu sebetulnya dia tetap melakukan bahwa perbuatan terkait kontrak dan jual beli gas dan pembayaran uang di muka bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN nomor 15 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Peraturan Menteri BUMN nomor 1 tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN nomor 9 tahun 2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan minyak yang baik pada BUMN, Peraturan Menteri ESDM nomor 6 tahun 2016 tentang ketentuan dan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi. Kemudian yang terakhir, keputusan direksi PT PGN nomor 020800 titik K garis miring PP titik 00 garis miring UT garis miring 2010 tentang pedoman penyediaan pasokan gas. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2024, BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas transaksi jual beli gas antara PT PGN dan IAE tahun 2017 sampai 2021 dengan nomor 56 LHP 21 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 15 Oktober 2024. Kerugian negara yang terjadi sebesar $15 juta. Jadi dianggap seluruhnya yang tadi advance payment itu dianggap sebagai kerugian negara sejumlah $15
juta dolar. Ini sudah terbit perhitungan kerugian keuangan negaranya. Kemudian yang dilakukan oleh penyidik yaitu telah melakukan pemeriksaan sebanyak 75 orang saksi, kemudian pemeriksaan ahli kerugian keuangan negara di BPK, kemudian melakukan penyitaan dokumen barang bukti elektronik dan juga uang senilai 1 juta dolar US dollar. Kemudian dilakukan penggeledahan atas di beberapa lokasi rumah dan kantor. Selanjutnya terhadap para tersangka telah dilakukan penahanan yaitu terhadap ISW dan DP di cabang rumah tahanan dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur selama 20 hari terhitung mulai tanggal 11 April 2025 hari ini sampai dengan tanggal 30 April 2025. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Jubir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan pada rekan-rekan yang ingin bertanya seputar perkara yang baru saja dijelaskan. Silakan. Ya, belakang. Selamat sore Pak Asep dan sore. Mas Tesa. Mau penegasan aja sih Mas, Dari tadi kan siapa? Adrial dari Detikcom. Mau penegasan aja, tadi kan disebutkan 15 juta dolar itu ya untuk kerugian negara. Itu secara kurs gitu ya, kalau dirupiahkan itu sekitar 252 miliar atau berapa sih detailnya gitu. Terima kasih. Mas Mario. Ya, izin. Saya Mario, Metro TV. Ya, makasih izin Pak Direktur, Pak Jubir. Ya, pertanyaan saya ya sederhana yang mungkin tadi kan disebutkan ada paparan bahwa judul kasus ini antara jual beli PT PGN dengan IAIE. Perjanjian jual beli gas. Iya. Ya, lalu kenapa masih ke PT Isargas ya? Kemudian para pengambil kebijakan di PT IAIE belum ditahan atau ya sama seperti saat inilah belum ditetapkan sebagai tersangka gitu. Nah, kemudian di sini kan terlihat juga sejauh mana inisiatif dari kasus ini gitu loh. Yang menarik adalah bahwa saudara DP ini kan hanya direktur komersial di PGN. Dengan langkah yang sangat jauh dia bisa menentukan harus bekerja sama dengan siapa, atau bahkan bisa memerintahkan untuk bersama dengan Petragas, menggunakan fasilitas dan segala macam. Apakah KPK tidak melihat atau mengendus adanya keterlibatan pihak lain selain DP atau atasan langsung DP ini yang belakangan kan pasca dari PGN DP ini menjabat sebagai dirut PT Inalum. Nah, ini apakah dengan keberhasilannya dia dalam sebagai direktur komersial langsung dihadiahkan dirut di Inalum misalkan. Nah, yang ketiga ini agak menarik. Seingat saya kasus ini juga sudah ada LHH-nya di 2018 yang diterima langsung oleh pimpinan KPK saat itu. Dan ini ada 3 kasus. Pertama kasus PGN IAIE, kemudian kasus Pertamina Junfor kerjasama perusahaan Singapura dengan PGN, dan satu lagi kalau nggak salah FSGU di Lampung, terminal yang sebuah terminal pelabuhan yang bisa mengolah PGN gas yang dimiliki Pertamina yang berada di Lampung. Itu pembangunannya luar biasa. Kenapa dari 3 kasus besar Pertamina ini KPK memilih yang 15 juta dolar? Sedangkan yang kerja sama Junfor itu 900 juta dolar. Bahkan yang FGU Lampung ini bisa puluhan triliun atau bahkan ratusan triliun. Jangan mau kalah sama oplosan Pertamaknya Kejaksaan dong.
Kenapa yang milih yang ece-ece yang 15 juta dolar gitu loh. Ini pertanyaan saya yang belum kelar dan seingat saya itu diterima pimpinan 3 laporan itu 2018 ya? iya, diterima oleh ketua langsung pada saat itu ada 3 itu. Kenapa yang dipilih yang ece-ece gitu loh. Nah, kelanjutan dari hal ini saya mau menanyakan ada kesan bahwa sehingga hasil penuntasan korupsi KPK ini terlihat tidak wah ya karena menilai bahwa OTT dengan case building itu dengan nilai yang sama. 1 poin. Sehingga hasilnya ya mendingan OTT lah. Cepat, poinnya sama toh dengan case building. Case building itu berat. Nanya sini periksa ratusan saksi, balik lagi berat, poinnya tetap 1. Sama dengan OTT, kelihatan jadi malas penyidiknya gitu loh. KPK-nya jadi malas. Sehingga hasilnya tentu lebih besar dari case building dibanding OTT yang nilainya sama 1 poin misalkan seperti itu. Apakah KPK akan tetap menggunakan pola penilaian yang sama antara OTT dengan case building atau memang akan berubah sehingga memiliki hasil yang jauh lebih fantastik hasilnya gitu loh, dengan bagaimana memberdayakan sumber daya SDM KPK itu sendiri. Terima kasih. Yang lain masih ada atau cukup? Cukup ya? Sebelum ke perkara yang lain. Untuk perkara ini 2 aja ya. Karena Mas Mario sudah mewakili 2 atau 3 orang. Oke, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas pertanyaannya. Ada 2 saja yang bertanya, tetapi pertanyaannya lumayan banyak. Ada 1, 2, 4, 5 ya, tidak salah. Yang pertama dari Mas Andi ya, Andre. Ya. Ini terkait dengan masalah berapa sih kursnya gitu ya, kan gitu kan, 15 juta dolar. Nah ini kalau kurs kan naik turun ya, Mas. Nanti dilihat di sini tempusnya itu di tahun 2017 kalau nggak salah. Nanti kita cek ya, kurs setengahnya berapa di situ di 2017. Kenapa kalau dihitung dengan kurs sekarang itu bisa lebih besar atau lebih kecil? Karena saya juga belum tahu di 2017 tersebut. Jadi kayaknya mungkin dengan adanya perang tarif sekarang antara Amerika, China dan beberapa negara termasuk Indonesia ya, kita juga ada kenaikan kurs sehingga tidak cocok kalau kita menghitungnya dengan kurs sekarang. Ya, demikian ya. Kemudian dari Mas Mario. Ini yang pertama dulu. Tentang perjanjian jual beli gasnya. Di sini dituliskan ini dengan PT IAE. Tapi kenapa masih disebut dengan PT Istargas? Jadi Istargas itu membawahi beberapa perusahaan ya, holding gitu ya. Ada urusan di sini kan disebutkan nih. Ada PT Inti Alasindo, Sar Arya Guna, Inti Alasindo Energi dan lain-lain. Jadi kemudian di sini sebagai komisarisnya di PT IAE, saudara ISW ini. Kemudian Direktur Komersil, ya itu juga yang sedang kita dalami, Mas Mario, saudara DP ini, karena kita juga penyidik seperti halnya juga Mas Mario, kita berpikiran atau menduga bahwa apakah saudara DP ini hanya bertindak sendirian, sejauh mana kewenangan yang dimilikinya, kemudian juga seperti apa pertanggungjawabannya. Ini kan perusahaan, tidak mungkin kan hanya dia melakukan itu sendiri kemudian dipertanggungjawabkan sendiri, karena tentu ada atasannya dan bahkan mungkin ada pihak-pihak yang lain. Ini tentunya nanti akan kita kembangkan dan ini masukan yang sangat bagus dari rekan-rekan dari Mas Mario khususnya. Kemudian terkait dengan nomor 3,
Mas Mario mencatat bahwa pada tahun 2018 ada LHA. Nah, ini yang disampaikan kepada KPK. Salah satunya adalah perkara ini, dan yang dua yang lainnya adalah ada perusahaan trading di Singapura tadi ya, kemudian juga ada pembangunan terminal di Lampung, gitu kan ya. Nah, pertama akan saya cek lagi nanti ya, Mas Mario, yang duanya lagi. Itu karena biasanya dari LHA itu, ini akan masuknya ke PLPM atau ke penyelidikan. Dari sana baru dilakukan penyelidikan, setelah itu yang sudah siap untuk naik ke penyidikan, dinaikkan ke penyidikan. Nah, apakah ini masih ada saat ini di penyelidikan atau bagaimana? Tetapi melihat tadi apa yang dan mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Mario, tentunya ini menarik bagi kami dari sisi besaran tentunya proyeknya tersebut gitu. Karena rezim dari Undang-Undang Tipikor sendiri adalah bagaimana kita mengembalikan aset negara yang diambil oleh para koruptor atau aset recovery. Jadi tentunya makin besar asetnya, kita makin tertarik untuk menangani perkara-perkara tersebut. Karena salah satu acuan untuk penanganan perkaranya itu adalah yang memiliki aset yang besar. Kemudian juga mengapa terkait dengan OTT, cash building yang tidak wah gitu ya. Jadi begini, sebetulnya kami, termasuk juga ini Pak Jubir, karena Pak Jubir juga akan merangkap sebagai penyidik ini, merangkap sebagai penyidik. Jadi kami fokus kepada penanganan perkara-perkara yang besar. Tetapi untuk nilai kerugian keuangan negara, tentu kami, karena itu bukan domainnya penyidik, ya, untuk menyampaikan, kita selalu berkomunikasi kepada ahli, dalam ini BPK atau BPKP, ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Dan perlu diingat bahwa kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti gitu ya. Berapa jumlahnya? Sehingga yang kami umumkan tadi 15 juta dolar itu memang hasil perhitungan dari BPK gitu. Jadi bukan potensi gitu. Itu sudah dihitung gitu. Segitu 15 juta dolar. Atau paling tidak kami akan berkomunikasi ke sana dan menyatakan di sana kira-kira berapa gitu. Jadi jangan sampai yang kita umumkan itu memang harus yang benar-benar firm gitu. Seperti itu. Nah, ke depan juga memang penanganan perkara-perkara kita salah satunya pimpinan memberikan direktif kepada kita atau kepada kami itu adalah terkait dengan kerugian keuangan negara yang besar. Ya, sekarang rata-rata kan mungkin Mas Mario dan rekan-rekan jurnalis juga bisa melihat ya. Perkara-perkara yang ditangani sekarang rata-rata di atas 100 miliar lebih bahkan. Misalkan LPI 11,7, kemudian ASDP 1,4 dan yang lain 1,4 triliun kan. Nah, itu yang besar-besar dibanding mungkin dulu-dulu agak yang kurang dari itu gitu. Nah, salah satunya memang kita juga sedang ke sana. Dan kami juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan karena rekan-rekan juga menjadi informasi atau yang memberikan informasi kepada kami terkait perkara-perkara yang memang perkara yang besar, kemudian juga bisa mengingatkan kami kalau misalkan ada di waktu-waktu yang lampau ada perkara-perkara yang dilaporkan kepada KPK tapi sampai saat ini penanganannya misalkan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Mario ada 3 sebetulnya LH-nya tapi kenapa yang maju baru 1 gitu. Itu kan setelah pergantian, ini kan di tahun 2018 ya Mas Mario ya, ada pergantian kepemimpinan dan lain-lain. Saya juga baru masuk di 2022 sehingga kan ini menjadi informasi yang baik bagi saya secara pribadi untuk nanti melakukan pengecekan gitu. Jadi untuk check and balances kepada kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mas Jubir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita buka sesi pertanyaan untuk yang lainnya. Tidak khusus perkara ini. Perkara lain.
perkara lain. Nah, kita ini yang depan dulu ya, Mas Chandra. Halo. Iya, saya mau nanya soal kasus